Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus baik di dalam setiap perjalanan kita di bulan Januari tahun 2022. Kita yakin dan percaya Tuhan ada beserta kita di awal bulan sampai akhir tahun. Seumur hidup kita hidup di dalam rencananya, mengikuti kehendak-Nya. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah lewat hamba-Mu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh firman Tuhan, menasehati kami, menguatkan kami, menegur, menyatakan kesalahan kami, membawa kami menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang mendengarkannya. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Januari dengan seri Khotbah Anggur. Di minggu yang ketiga ini, dengan judul Suara Pembelaan Kebun Anggur Nabot. Suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelajaran yang berharga untuk kita simak. Hal positif yang dapat kita teladani, maupun hal negatif yang harus kita hindari. Begitu pula kita akan belajar dari perikop kebun anggur Nabot yang ada di dalam firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 21. Kita akan lihat dari kebun anggur Nabot bukan hanya sekedar kebun anggur biasa, tapi kebun anggur yang menceritakan peristiwa yang terjadi dari apa yang ada, sehingga kita dapat simak, mengikuti teladan yang baik, dan kita juga menjauhi perbuatan yang keji di mata Tuhan. Kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yesreel mempunyai kebun anggur di Yesreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Ayat 2. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Kita lihat konteks ini, yaitu pada zaman pemerintahan Raja Ahab, yaitu Raja Israel, di mana kerajaan Israel sudah terbelah dua. Ini adalah kerajaan utara dengan ibu kota Samaria. Raja Ahab adalah salah satu raja-raja dari Israel, kerajaan utara. Nanti kita akan belajar melihat bahwa Ahab yang menikahi Izebel, seorang yang jahat di mata Tuhan, yang membawa penyembahan-penyembahan dewa Baal ke Israel, membujuk suaminya, Ahab memperbudak diri, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita akan lihat dari kejadian yang ada dengan kebun anggur Nabot ini, di mana Ahab adalah seorang raja ke-8 dari kerajaan Israel, menggantikan ayahnya Omri, di mana dia menikahi Izebel, putri Ed-Baal, raja orang Sidon. Disinilah membuka celah dalam penyembahan berhala bagi bangsa Israel. Kita lihat di mana di samping istana Ahab, Raja Samaria, yaitu ada sebuah kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot, adalah warisan dari leluhurnya, di mana Raja Ahab menginginkan kebun anggur tersebut untuk menjadi kebun sayur, dan karena letaknya sangat strategis, yaitu di samping dekat istana raja. Dan dia mau menukarkan kebun anggur tersebut dengan kebun anggur lainnya, dan bahkan membelinya dengan uang. Kita lihat ayat selanjutnya di ayat 3. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kita sadari di dalam pada zaman tersebut, di mana milik pusaka dari leluhur
yang diturunkan kepada keturunannya harus dipertahankan, milik pusaka dari generasi ke generasi. Nabot, seorang yang menghargai warisan pusaka dari nenek moyangnya, yang dimana tanah milik pusaka bagi keturunannya, dia mau pertahankan karena itu adalah milik yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana dengan kita? Di dalam kacamata sebagai orang rohani, Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita, maupun juga harta pusaka, yaitu lebih berharga daripada kebun, lebih berharga dari tanah, dari kekayaan dunia, yaitu kita memiliki keselamatan. Milik pusaka yang Tuhan sudah berikan, anugerah dalam hidup kita, apakah kita hargai? Karena pemberian itu Tuhan sudah berikan yang cuma-cuma, supaya kita menjaganya, memeliharanya, hidup di dalam anugerahnya. Kita tidak menjauhkan diri dari kasih anugerah, tapi hidup di dalam kasih anugerah, menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dari turun-temurun yang sudah Tuhan bawa kepada kita, sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan. Hendaknya apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita tidak jual dengan cuma-cuma kepada dunia ini, dengan menggantikan dengan kedudukan, status, maupun kekayaan, popularitas yang ada. Kita tidak menjual iman kita. Iman ke dalam Yesus Kristus, keselamatan, tidak bisa digantikan dengan kekayaan di dunia. Tidak bisa digantikan dengan semua yang ada di dunia ini. Karena semuanya pemberian dari Tuhan. Mari kita hargai dan kita sungguh pertahankan. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan tidak dijual belikan, tapi kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lihat di ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Ini alias ngambek. Dia seorang raja yang memimpin dalam kerajaan Israel yang dipercayakan, namun sikap karakternya kekanak-kanakan. Sikapnya ngambek. Keinginannya harus dituruti. Dia ingin kebun anggur Nabot, dan ini yang dia inginkan harus terjadi. Namun apa dayanya, itu bukan miliknya. Dan Nabot mempertahankan milik pusaka yang diwariskan kepadanya. Dia menghargainya. Namun Ahab, dia pulang ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan bagaimana hidup kita. Umur bisa bertambah, tapi hendaknya kita juga dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita tidak mudah ngambek, kesal hati, gusar, karena keinginan kita tidak dipenuhi. Dan ini ciri-ciri dari kekanak-kanakan. Orang yang egois, menginginkan keserakah, yang mau supaya kehendaknya terjadi. Kita akan belajar menjauhkan diri dari sikap seperti Ahab, karena ini menimbulkan masalah yang besar. Seorang yang kekanak-kanakan, yaitu ngambek, semua keinginannya yang tidak dituruti, dia akan lampiaskan dengan tidak mau makan ataupun tidak melakukan apa yang harus dilakukan seharusnya. Di mana kita belajar Ahab adalah seorang raja yang dipercayakan, namun kekanak-kanakannya ini, kehancuran moral ini semakin diperburuk dengan pernikahannya dengan Izebel. Kita lihat lanjut di ayat 5. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, ayat 6, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka,
aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kita lihat begitu banyak kebun anggur yang ada di daerah yang ada di Israel, di Samaria dan di Yesreel dan sebagainya. Namun keinginan Ahab adalah kebun anggur yang ada di samping istana raja. Ayat 7, kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yesreel itu. Kita akan lihat siapakah Izebel itu, di mana dia mempengaruhi Ahab, yaitu suaminya, untuk membelokkan hidupnya dari jalannya Tuhan. Di mana seorang istri yang seharusnya mendukung, menopang suaminya untuk takut akan Tuhan, untuk beribadah sungguh-sungguh, untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Tetapi karena Izebel bukan orang yang takut akan Tuhan, sehingga Raja Ahab juga dibelokkan menyembah berhala, yaitu Baal. Izebel seorang yang membawa penyembahan berhala ke Israel, di mana dia juga yang mengikhtiarkan pembunuhan Nabi Elia, yang memberikan intimidasi untuk membunuh Elia, sehingga Elia melarikan diri. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Izebel untuk mengambil kebun anggur Nabot tersebut untuk diberikan kepada suaminya dengan cara yang sangat keji di mata Tuhan. Kita lanjut berikut di ayat yang ke-8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Kita lihat konspirasi yang dirancangkan oleh Izebel sangat keji, sangat jahat di mata Tuhan. Perencanaan ini memakai atas nama Ahab suaminya, dia memataikan yang materai raja, mengirimkan surat kepada tua-tua pemuka, mengatasnamakan suaminya, di mana surat tersebut yang ditulis mengambil puasa, hal yang sepertinya hal yang rohani, namun ternyata dia menyusun, yaitu sebuah fitnah, menyusun rencana pembunuhan, rencana saksi dusta, semuanya untuk mengambil, merampas apa yang menjadi milik dari Nabot. Kita lihat di mana rencana-rencana ini Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu segala apa yang terjadi. Namun Izebel, spirit of Izebel ini yang melanda sampai di zaman sekarang ini, terjadi banyak pembunuhan, terjadi banyak fitnahan, kata-kata dusta yang dihujatkan, yang dilontarkan untuk menjatuhkan seseorang yang benar, seorang yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Malah sebaliknya diputar-balikan, dan ini adalah hal yang keji. Memutar-balikan fakta tanpa mengecek kebenaran yang terjadi. Banyak orang termakan dengan saksi dusta, dengan fakta yang sudah diputar-balikan. Pada zaman sosial media saat ini, foto, gambar, ataupun tulisan-tulisan, semuanya dapat diputar-balikan. Yang baik, yang benar, bisa dibuat menjadi hal yang sebaliknya. Dan juga yang jahat, sebaliknya diputar-balikan menjadi hal yang sepertinya baik. Fitnah
itu sangat keji di mata Tuhan. Berkata-kata untuk menjatuhkan seseorang tanpa ada sebuah kebenaran. Dusta, yaitu bapa pendusta adalah iblis, di mana dia menyebarkan fitnah, membelokkan, sebar kebencian. Bukankah hal-hal ini terjadi di akhir zaman ini, di mana peperangan terjadi di sosial media, di mana orang yang melakukan hal yang benar pun banyak dihujat dan disebarkan haters, ya, kebencian-kebencian yang disebar. Untuk itu bagi kita sebagai orang benar, orang yang takut akan Tuhan, kita jangan terlibat menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah. Kita jangan terlibat di dalam sebar fitnah. Apa yang kita dengar disaring sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Fakta yang ada kita cek, cross check, dan kehidupan kita supaya menjadi senjata kebenaran, bukan sebaliknya menjadi senjata kelaliman, menyebarkan gosip, menyebarkan kata-kata dusta, menyelewengkan ataupun memutarbalikkan kata-kata yang ada. Mari, hari-hari ini kita butuh kebenaran, yaitu kita butuh firman Tuhan, kita butuh yaitu kuasa Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, sehingga hal-hal yang ini yang terlihatnya kecil tetapi merusak, membunuh. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun Yesus datang memberi kita kehidupan. Biarlah kita menjadi senjata kebenaran yang menyebarkan kabar sukacita, kabar kelepasan, kebaikan Tuhan, kebenaran yang itu yang kita beritakan. Lewat sosial media, lewat kehidupan kita, saksi-saksi yang nyata bahwa hidup kita sudah diubahkan. Marilah kita tingkatkan di mana peperangan yang terjadi hari-hari ini adalah melawan dusta, fitnah, dan hoax yang ada. Dengan hidup benar, dengan menyebarkan yaitu suara kebenaran, suara kehidupan, yaitu firman Tuhan. Lewat status yang kita posting maupun dari sosial media apapun yang kita pakai, pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi alat senjata kebenaran. Kita lanjut di ayat 11. Apa yang disebarkan, surat yang dibagikan kepada para tua-tua yang ada. Namun kita lihat bagaimana respon para tua-tua yang ada, yang harusnya mereka takut akan Tuhan, mengecek kebenaran yang ada, tapi ternyata mereka memilih untuk tunduk kepada Isabel. Termakan dengan surat palsu tersebut, termakan dengan fitnahan-fitnahan yang ada. Kita lihat di ayat 11, orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Bayangkan, ini semua setup, ya, sudah dirancangkan, ya, semua kejadian ini dirancangkan untuk menjatuhkan Nabot, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, orang yang mau mempertahankan yaitu pusaka yang diwariskan kepadanya. Hari-hari ini banyak orang-orang saleh, orang benar yang difitnah. Namun kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa Tuhanlah pembela orang benar. Tuhanlah yang membela orang-orang saleh. Orang saleh semakin saleh, orang jahat semakin jahat. Baiklah kita perhatikan bagaimana kita hidup. Perkataan yang keluar, apakah itu kebenaran? Perkataan yang kita keluar, apakah itu fitnahan? Apakah itu adalah yang membangun untuk mempersatukan umat Tuhan untuk takut akan Tuhan? Kita perhatikan bagaimana kita hidup dengan perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita membawa umat Tuhan dekat dengan Tuhan? Apa sebaliknya, membawa umat Tuhan pecah belah, membawa umat Tuhan jauh dari rencana Tuhan? Baiklah kita sekali lagi ingatkan firman Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Biarlah kehadiran kita di mana kita berada membawa kesatuan di dalam Kristus,
membawa damai sejahtera Allah, membawa sukacita dari Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Di tengah dunia yang gelap ini, terang Kristus bercahaya. Perhatikan bagaimana kita hidup, hal-hal yang kecil yang seringkali membuat kita jatuh, membuat kita undur dari Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan, sehingga kehidupan kita, kebun anggur yang ada, kita sungguh-sungguh jaga, kita mau sungguh-sungguh pelihara iman kita sampai Yesus datang menjemput kita. Kita tetap kedapatan setia, kedapatan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya berseru-seru pada nama Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 13. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu. Orang-orang jahat ya, orang-orang yang tidak benar. Orang-orang dursila itu. Lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Bayangkan, yang menghujat, yang mencela Nabot adalah dua orang dursila yang sebagai saksi palsu, yang menghujat, mencela, memfitnah Nabot. Namun ternyata rakyat termakan dengan hasutan tersebut, termakan dengan berita palsu ini. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika kita dengar sesuatu berita, apakah kita mengecek kebenaran dari berita tersebut? Atau kita termakan dengan hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang ingin melampiaskan kedagingan nafsunya? Marilah hari-hari ini Tuhan pakai kita semua untuk sungguh-sungguh menyuarakan kebenaran. Di tengah-tengah ketidakadilan, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia melihat apa yang sedang terjadi, peristiwa kebun anggur Nabot. Apa yang terjadi, Tuhan Maha tahu. Seorang yang diperlakukan yang tidak benar, Tuhan pembelanya. Untuk itu, jangan kita membalas dendam. Pembalasan adalah hak dari Tuhan. Kalau kita seandainya diperlakukan dengan tidak benar, tidak adil, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang Maha tahu, Dia memperlakukan, Dia menindak lanjut setiap tindakan-tindakan yang tidak adil, yang tidak benar. Bagian kita adalah serahkan kepada Tuhan. Yesus, Tuhan kita, adalah hakim yang adil, yang memerintah, yang mengadili, yang benar ataupun yang salah. Semuanya terbuka di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Untuk itu, hidup kita benar di mata Tuhan. Tuhan yang membela kita. Kita tidak meminta tuntutan dari pembelaan dari manusia, karena Tuhan sendiri akan membela orang benar. Kita lihat di ayat 14. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel, mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Tugasnya sudah selesai, yang dikirimkan oleh wanita yang jahat ini, Izebel, yang merancangkan konspirasi ini untuk diberikan kepada kebun anggur, diberikan kepada suaminya. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Izebel tidak diketahui sebagai seorang pembunuh, seorang yang melempari Nabot dengan batu, tapi ia yang merancangkan kejahatan ini di balik semua ini. Tuhan Maha tahu, Dia tahu siapa perancang kejahatan itu. Iblis adalah bapa pendusta. Bagian kita adalah tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Panah api si jahat, bagaimana kita bisa memadamkannya? Kita dapat memadamkan panah api si jahat dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah melawan tipu daya si iblis yang merancangkan hal-hal yang jahat.
di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di mana keangkuhan manusia yang dibangun, yang tembok-tembok yang ada diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua pikiran, semua perasaan ditundukkan kepada pikiran Kristus. Semua keinginan kekejian yang di mata Tuhan, Tuhan Maha tahu, dan Dia akan memperhitungkan Dia sendiri yang akan menuntut pertanggungan jawab atas semua ini. Kita lihat ayat 16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Inilah yang dia inginkan, yaitu dia kekanak-kanakan, dia ingin kebun anggur dari Nabot, dan tercapai lewat bantuan dari istrinya. Mari kita lanjut di ayat 17. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja orang Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab yang sudah membunuh dan merampas, yaitu kebun anggur Nabot. Dengan kondisi seperti itu, di mana Elia menegur dengan keras, menyampaikan apa yang Tuhan mau tentang apa yang sudah terjadi ini. Namun Ahab melihat kedatangan dari Elia, dia menganggap Elia adalah musuhnya. Orang yang benar adalah musuh dari orang yang fasik. Untuk itu, kalau kita hidup benar, ada saja orang yang memusuhi kita, jangan kita takut, karena kita hidup benar di mata Tuhan. Di ayat 21, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Ayat 22, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Kita lihat betapa sedihnya dengan Raja Ahab. Apa yang dia lakukan telah menyakitkan hati Tuhan, mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Sekiranya lewat peristiwa kebun anggur Nabot ini, kita belajar untuk menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, bahkan mengakibatkan umat Tuhan jatuh di dalam dosa. Biarlah kita menjadi senjata kebenaran, memperhatikan apa yang kita ucapkan, apakah itu benar, apa itu sesuai dengan firman Tuhan, membangun, menguatkan, menasihati, menegur. Biarlah kita lakukan dengan penuh kasih, karena kita tahu bahwa Tuhan yang membela orang benar. Kita lanjut di ayat 23, apa yang Tuhan firmankan terhadap Izebel. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yesreel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Perhatikan pelajaran yang sangat berharga ini dari kebun anggur Nabot, supaya kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan dibujuk oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita harus benar untuk melakukan yang benar di mata Tuhan.
karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 26, bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dan kita lihat respon dari Ahab, ayat 27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Tanda merendahkan diri. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Penghukuman tetap berjalan, namun orang yang merendahkan diri, Tuhan sendiri akan memperhitungkan. Tuhan sendiri yang akan bekerja, menilai, menghakimi sesuai dengan kebenaran keadilan Tuhan. Untuk itu bagian kita, hanya Tuhan yang mengadili. Bagian kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, di tangan kasih-Nya. Kita hanya memohon kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya. Mari saudara yang terkasih, di tahun 2022 ini, lebih lagi kita perhatikan bagaimana kita hidup lewat peristiwa kebun anggur Nabot ini. Kita belajar banyak hal dari Nabot, apa yang kita pelajari, maupun dari Raja Ahab, maupun juga dari Isabel. Biarlah kita perhatikan bagaimana kita hidup, biarlah kita sampaikan kebenaran seperti Nabi Elia. Nyatakan kebenaran yang ada, sekalipun itu kata-kata yang sangat mungkin tidak disukai oleh yang mendengarnya. Namun orang benar sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran. Perhatikan bagaimana kita hidup, dan hidup menjadi saksinya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami pelajari, peristiwa yang ada kebun anggur Nabot ini, biarlah kami teladani hal yang baik. Kami juga jauhi dari perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Biarlah kami menjadi senjata-senjata kebenaran di akhir zaman ini, untuk membawa umat Tuhan takut akan Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa di surga. Roh Kudus, tolong materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami perhatikan bagaimana kami hidup. Perkataan jauhkan dari perkataan dusta, fitnah, hoax, jauhkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perkataan kami perkataan yang benar, yaitu perkataan sesuai firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua umat Tuhan yang mendengarkannya, yang dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan bagi yang mengalami maupun juga sakit penyakit, oleh bilu-bilu Yesus menjadi sembuh dalam nama Yesus. Orang yang terikat supaya mengalami kelepasan dari belenggu-belenggu dosa yang mengikatnya. Kami percaya Tuhan, semua panah api si jahat dilenyapkan dalam nama Yesus. Darah Yesus mentutup bungkus setiap anak-anak-Mu. Keluar masuk tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dari alam maut. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa negara kami dalam menghadapi situasi ekonomi, situasi kesehatan, maupun juga ancaman-ancaman yang ada dari penyebaran COVID, maupun juga varian yang baru dan sebagainya. Namun kami hidup di dalam rencana-Mu, hidup di dalam takut akan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini, sekarang, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan, Amin.